Ya pemirsa, tanggal 24 April 2025 merupakan momentum penting di mana Indonesia memperingati Hari Transportasi Nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran krusial transportasi umum dalam pembangunan nasional. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Dr. Ajat Wiratmah, pengamat kebijakan publik, anggota Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat malam, Mas. Selamat malam Mbak Lydia. Ya, bagaimana Mas kabarnya, Mas? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa baik ya, Mas ya. Oke Mas, ini kan kemarin sudah memperingati Hari Transportasi Nasional. Dari Mas sendiri, apakah sudah ikut serta nih merayakan Hari Angkutan Umum? Atau ikut naik Transjakarta, MRT atau LRT Mas? Baik, ini luar biasa ya. Kalau kemarin tanggal 24 itu khusus di Jakarta, pemerintah ada kebijakan untuk memberikan tarif Rp1 untuk pengguna MRT, LRT, dan Transjakarta. Ini tentu angin segar ya untuk mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan moda transportasi umum. Tapi tentu saja langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta ini harusnya juga menjadi semangat bersama pemerintah daerah yang lain, Mbak Lydia. Karena memang kalau kita lihat, kalau bicara tentang transportasi umum kan kita tidak hanya bicara tentang Jakarta yang memang secara infrastruktur sudah jauh lebih baik dari provinsi yang lain. Tapi kalau kita bicara tentang angkutan nasional, berarti kan bicara tentang Indonesia. Dan kita tahu belum semua daerah, bahkan ada daerah yang belum memiliki moda transportasi yang layak bagi warganya. Tapi kalau kemarin kita lihat antusiasme masyarakat juga dalam menggunakan moda transportasi umum, khususnya di Jakarta, dengan adanya tarif Rp1, ini kan menunjukkan bahwa memang antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi umum itu sudah jauh lebih baik. Sekalipun kita tahu bahwa khusus di Jakarta kemacetan masih menjadi permasalahan karena memang untuk bisa mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum itu perlu banyak kebijakan juga yang mendukung itu, yang mendorong masyarakat untuk benar-benar bisa beralih dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi umum. Saya sendiri dalam beberapa kesempatan menikmati Transjakarta dalam beraktivitas, kemudian juga LRT karena kebetulan tempat tinggal itu dekat sekali dengan stasiun LRT Jakarta. Jadi saya kalau kemana-mana, kalau memang tidak bisa dan harus ditempuh dengan taksi misalnya, saya menggunakan Transjakarta atau juga LRT. Ya, baik. Ya, baik Mas, ini kan tentunya peringatan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghargai betapa pentingnya sistem transportasi umum yang handal dan efisien bagi kemajuan bangsa. Nah Mas, ini adanya layanan gratis ini, apakah sekiranya transportasi umum ini masih menjadi pilihan utama masyarakat nih Mas? Ya memang harusnya pemerintah dalam hal ini bisa memberikan subsidi ya, dan memang sejauh ini untuk moda transportasi sebetulnya sudah ada subsidi dari pemerintah, baik itu moda angkutan darat atau juga kereta api gitu. Cuma besaran subsidinya ini yang memang dalam prakteknya memang harus juga melihat dari sisi ekonomi. Karena ada sebagian dari moda transportasi yang kalau terlalu besar gitu kan, beban yang harus ditanggung oleh pemerintah, pemerintah sendiri belum eh, punya anggaran yang begitu besar juga untuk memberikan subsidi bagi moda transportasi umum. Tapi selayaknya ke depan harusnya sebagai bangsa yang terus akan maju gitu kan, semakin maju bangsanya maka semakin mudah orang untuk mengakses moda transportasi dan harusnya semakin murah. Karena ini salah satu cara juga untuk orang bisa beralih. Jadi ada alasan kenapa orang menggunakan moda transportasi umum selain nyaman, aman, dan juga terjangkau gitu. Jadi kalau kemarin dalam satu hari, bahkan kalau di Jakarta ada tanggal 21 itu juga ada eh, kebijakan yang mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum dengan biaya yang murah ya Rp1 itu kan di Jakarta. Bagaimana dengan di yang lainnya? Karena kalau kita lihat bicara tentang minimnya moda transportasi umum di daerah itu benar-benar memakan kos, bahkan
penelitian mengatakan hampir 30% dari pendapatan masyarakat sekarang ini habis untuk kebutuhan transportasi mereka. Oke, Bayangkan, baik. selain kebutuhan pangan, kebutuhan papan yang mereka harus penuhi, jadi gajinya itu habis 30% untuk moda transportasi. Ya, karena memang minimnya transportasi publik. Jadi mereka menggunakan taksi yang sekarang kan banyak ya, taksi online gitu, atau juga menggunakan moda transportasi pribadi seperti sepeda Oke, baik. motor yang bebannya bagi ekonomi mereka kan banyak masyarakat itu karena tidak ada mobil, itu pakai motor dan motornya tuh nyicil. Nah, itu pengeluaran yang menjadi beban masyarakat. Jadi harusnya memang pemerintah bisa membuat layanan transportasi umum yang memadai, yang murah gitu. Ya, Mas. Oke, ini kan ada juga nih dari Gubernur Jakarta juga mengambil langkah tegas nih, Mas. Salah satunya dengan mewajibkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jakarta juga menggunakan angkutan umum sepekan sekali. Bagaimana, Bang, menanggapi hal tersebut? Ya, kami menanggapi hal ini sebagai langkah yang positif ya. Artinya memang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat transportasi Indonesia sejak awal juga mendorong para pejabat untuk bisa menggunakan moda transportasi umum dalam beraktivitas. Ini bagian dari kampanye mendorong masyarakat gitu ya. Gimana kita bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum, tapi para pemimpinnya tidak. Dan kemarin kan kita sudah lihat ya banyak juga menteri gitu yang secara rutin bahkan atau setidaknya kalau dari MTI itu seminggu sekali lah ngerasain bagaimana moda transportasi publik. Khususnya di Jakarta kan sudah sangat memadai ya, ada LRT, MRT, ada Transjakarta, ada KRL gitu, komuter lain yang memang harusnya tidak jadi alasan untuk mereka tidak merasakan dan kalau sudah merasakan mereka akan cinta dan akhirnya punya pemikiran untuk Betul. memajukan Ya, transportasi umum. baik, Mas. Begitupun Berarti dengan harusnya ASN juga di pemimpin juga Jakarta. turut ikut ya, Mas, untuk merasakan ya. Betul. Nah, sekarang Betul. ASN-nya kan, ASN-nya Iya. yang didukung. Iya, Nah, Mas, ini. tinggal apakah ada nggak kira-kira sanksi kalau masih ada ASN yang pakai mobil pribadi misalnya Wah, gitu ya? iya. Ya, itu harus dicek kembali ya, Mas, ya. Oke, Mas, ini kan kualitas layanan angkutan umum yang baik juga sebagai senjata pamungkas untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Apakah menurut Mas sendiri kualitas layanan angkutan umum di kota besar ataupun daerah sudah baik, Mas? Atau ada evaluasi juga hingga saat ini, Mas? Ya, kalau untuk kualitas dari infrastrukturnya sendiri, kita harus akui bahwa di setiap daerah itu tidak sama. Dan bahkan sekali lagi tadi ada daerah yang memang buruk ya moda transportasinya, bahkan tidak punya moda transportasi. Lain halnya dengan di Jakarta. Di Jakarta sudah jauh lebih memadai. Bahkan kemarin ada perluasan pelayanan yang tidak hanya melayani wilayah Jakarta, tapi juga terintegrasi dengan wilayah yang lain dan MTI mendorong adanya master plan supaya kita berpikirnya itu sekarang komprehensif ya perencanaannya tidak hanya parsial tapi jangka panjang. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Ada juga kebijakan yang memang sudah diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada BTS ya, penyediaan bus untuk beberapa daerah dan itu sudah sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat begitu. Tinggal diperbanyak sebetulnya ya Kementerian Perhubungan harusnya menambah anggaran untuk hal tersebut. Tapi di luar itu ya sekali lagi harus diakui bahwa kita masih punya banyak daerah yang moda transportasi umumnya masih buruk gitu. Dan itu yang kita dorong karena bagaimanapun sekali lagi kalau kita ingin menyebut bangsa ini sebagai bangsa yang maju, harusnya moda transportasinya itu maju gitu. Oke, baik. Mas, terima kasih, Mas. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait kebijakan layanan gratis angkutan umum nasional. Semoga Iya, masyarakat baik. dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Terima kasih Dr. Ajat Wiratma, pengamat kebijakan publik, anggota Masyarakat Transportasi Indonesia, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Lydia. Baik pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam.